untuk saudara kita Palestina dan nanti disalurkan melalui أصغي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا. Foto gasing MPS menyumbang 2 mobil. Allahu Akbar. Begitu juga ibu kalau dipuji orang, ini anaknya, iya cantik ya, Allahu Akbar. Nah, ini anaknya, iya cantik ya, siapa dulu mamanya? Itu mau kena penyakit ain itu. Ini anak ibu, iya kok ganteng, ayahnya kan hitam. Hitam-hitam si tampuk manis. Sudahlah hitam, kakinya berkudus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita semua berbahagia. Kebahagiaan kita bukan karena mabuk, bukan karena narkoba, bukan karena zina. Kebahagiaan kita karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah salah kita berbahagia? Tidak. Doakan PT MPS beserta komisaris, pemegang saham
rezekinya berkah. Tahun depan bisa sedekah ambulan dan mobil operasional lagi. Jadi begitu caranya kalau nampak nikmat orang, nampak nikmat orang. Rumahnya bagus, langsung doakan. Ya Allah. Orang kalau hatinya tulus, insya Allah giginya tidak rapat. Sama kuliah di Pekanbaru, sama-sama di UIN dan di UNRI, sama-sama tamat, sama-sama belajar. Kenapa duit dia lebih banyak? Tetangga mulai datang. Itu kawan kau sama kuliah kan? Iya. Kenapa dia lebih kaya? Iyalah, dia kan punya ternak.
Bayangkan kalau hati itu nampak keluar. Nampak pula hati itu hitam macam kuali. Tiba-tiba Ustaz Somad berceramah, jagalah hati. Bayangkan kalau hati itu nampak keluar. Nampak pula hati itu hitam macam kuali. Tiba-tiba Ustaz Somad berceramah, jagalah hati kita. Allah masih sayang sama kita. Makanya ayat yang pertama kita baca dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, jagalah hati kita. Allah masih sayang sama kita. Makanya ayat yang pertama kita baca dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bayangkan, sekali kita busuk hati, sekali kita hasad dengki, tumbuh tai lalat satu lagi Maha Penyayang. Bayangkan, sekali kita busuk hati, sekali kita hasad dengki, tumbuh tai lalat satu. Dengar ceramah. Kelas berapa nak? Kelas 5 SD. Kelas berapa nak? Kelas 5. Kenapa boleh sampai? Anak kelas 5 SD fokus mendengar ceramah sudah 50 menit, hampir 1 jam. Inilah yang akan menjadi calon gubernur Riau. Yang perempuan itu ketua Dharma Wanita. Inilah yang akan jadi anggota DPR RI mewakili Riau yang akan berjuang di Senayan, insya Allah. Jadi kalau ada orang yang ragu, bagaimanalah masa depan Riau Pak Ustadz, bagaimana masa depan Siak Pak Ustadz, saya tidak ragu sedikit pun, karena malam ini saya masih melihat masa depan sedang ada di Pangkalan Pisang. Allahu Akbar. Masa depan mereka ini yang akan berjuang menegakkan syariat Allah, menolong agama Allah tahun 2035, 2045. Inilah mereka, ini anak-anak itu. Lalu bapak-bapak ini meninggal semuanya. Saya akan datang lagi ceramah ke Pangkalan Pisang 30 tahun akan datang. 2023 saya datang, 2033, 2043, 2053. Waktu itu mereka inilah panitianya. Waktu itu bapak ibu udah hilang semua. Yang hidup cuma kami, saya sama mereka. Mati ini bukan urusan kita. Kita hanya diurus untuk mengurus kehidupan sekarang, bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dibuat di tanah lapang? Kenapa ceramah tidak di masjid? Kalau nanti ada orang yang berkata begitu, begitu kalau mau memoto, jangan pas sedang berteriak. Kalau nanti ada orang yang ngomong, kenapalah kalian di Pangkalan Pisang buat ceramah di tanah lapang sepak bola, becek-becek, basah-basah, kenapa tidak dibuat di masjid? Jawab, masjid mana yang sanggup menampung orang sebanyak ini? Jangan nanti kalian diam pas ditanya, apa tuh Abdul Somad? Ceramah di tanah lapang, ceramah tidak ke masjid. Iya juga ya. Bela-bela juga aku sedikit. Mana ada masjid yang sanggup menampung umat Nabi Muhammad SAW sebanyak ini? Maka semua yang hadir malam ini, insya Allah diakui sebagai umat Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi. Kenapa kalau Ustaz Somad Tausiah dibuat di tanah lapang? Karena ada beberapa jamaah yang takut ke masjid. Takut ke masjid. Aku terus terang Pak Ustaz, aku kalau Ustaz ceramah di tanah lapang aku datang, tapi kalau Ustaz ke masjid aku tak bisa datang. Kenapa tak bisa datang? Karena beberapa orang kawanku ke masjid 2 kali meninggal. Akhirnya dia datang ke masjid. Apalagi di masjid itu seram pula. Pas di teras kendaraan jenazah. Masuk ke dalam, Ustaz yang ceramah. Pengajian kita malam ini judulnya malam pertama di alam barzakh. Maka dia perlu di tanah lapang, tapi besok subuh tetap sholat ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Apa tanda tabligh akbar di Pangkalan Pisang foto gasip berhasil? Bukan karena pentasnya yang mewah, bukan karena jamaahnya yang ramai, tapi tengok besok sholat berjamaah subuh di masjid. Tengok besok subuh masing-masing. Kalau di masjid tetap pemain inti, as-salatu khairum minan naum. Dia yang azan, dia yang imam, dia yang iqamat, dia yang makmum. Tengok ke belakang, tak ada jamaah. Sia-sialah kaji kita malam ini. Betul? Oh, betul pula kata jamaah. Siap besok sholat berjamaah di masjid? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Yang takut menjawab tuh, itu tak yakin nih sholat subuh. Laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu laki-laki solihah. Perempuan tidak wajib ke masjid, tapi kalau ada pengajian, datang ke masjid. Hai laki-laki, kalian yang mengajar istri kalian baca Quran, kalian yang mengajar istri kalian sholat, kalian yang membimbing istri kalian. Tapi karena kalian tak mampu, maka dibawa istri ke masjid. Adinda, sebetulnya aku yang mengajar kau baca Quran, sebetulnya aku yang mengajar kau fardu kifayah, sebetulnya aku yang mengajar kau sholat, tapi karena aku pun tak sholat. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan Allah pintu hidayah. Banyak pula lagi kalian tak senang. Adik-adikku yang masih gadis yang belum nikah, kalau datang meminang kalian, laki-laki yang sawitnya sejauh mata memandang, kebun karetnya 70 hektar, jangan terima kalau tidak sembahyang. Tak 1, 2, 3 perempuan mengaku, Ustaz, kusangka dulu kalau nikah sama dia bahagia Pak Ustaz. Sekarang aku tak mencium kebahagiaan Pak Ustaz karena lakiku tak sembahyang. Gimana rasanya Bu punya laki tak sembahyang? Macam tidur sama babi hutan Pak Ustaz. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Mudah-mudahan suami-suami yang belum juga terbuka pintu hatinya, dibukakan Allah pintu yang lahatnya. Ya, nanya kan? Kalau mati lakinya mau belum gantikan? Mau betul ini? Judul lagu mereka Kutunggu Janda. Ada yang lebih parah lagi, karena sampai dia nanti juga. Setelah ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan kita malam ini hadir adalah muhasabah. Pertama, bersihkan hati. Setelah bersih hati, rajin-rajin silaturahim. Ini bertetangga tak mau tahu, kawan mati tak ada datang takziah, acara walimah nikah tak mau hadir, acara tahlil tidak datang, wirid yasin tidak datang. Padahal kalau mati, jenazahnya dimandikan orang, jenazahnya dikafankan orang, jenazahnya dipikul orang. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya menengok jenazah mati sendiri. Belum ada jenazah berjalan sendiri. Sekaya-kaya orang, setinggi-tinggi jabatan orang, sehebat-hebat orang, matinya dimandikan, dikafankan, dikuburkan, disolatkan. Maka jangan sombong. Ibu kalau sombong, tengok nanti kalau mati. Yang sombong, yang angkuh, yang merasa hebat. Bapak kalau sombong, tengoklah kalau mati nanti disemprot orang macam dorsmir cuci mobil, disiramkannya mama lemon ke hidung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Mudah-mudahan kita semua pulang dalam keadaan hati kita bersih dari takbur sombong. Iblis masuk neraka bukan
bukan karena syirik. Iblis masuk neraka bukan karena digoda setan. Mana ada setan berani menggoda iblis? Datang setan goda iblis. Iblis, jangan kau goda, kau kan anak buah aku. Iblis masuk neraka karena sombong. Jadi kalau ada orang kotor gasip ini yang sombong, berarti keturunan tak ada tuh nyebut gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pejabat yang sombong, berarti pejabat nah ini kelihatan. Kalau ada orang kaya yang sombong, berarti orang kaya sakit hati kelihatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sucikanlah hati kami semua daripada sifat-sifat iblis yang angkuh dan sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wahai para malaikat, bersujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis. Tak mau dia sujud. Allah bertanya kepada dia, "Ma man'aka alla tasjuda li Adam?" Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Apa kata jawab iblis? "Khalaqtani min nar." Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Aku dari api, menyala, merah. Dia dari tanah, hitam, rendah. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Merasa diri lebih baik. Ini semua yang hadir di hadapan saya ini diciptakan dari tanah. Yang naik di atas ini pejabat-pejabat DPR RI, DPR Kabupaten, DPR Provinsi, polisi, tentara, semuanya diciptakan dari tanah. Ada yang diciptakan dari api, berarti iblis. Kita semua diciptakan dari tanah. Ada yang diciptakan dari besi, Robocop. Ada yang diciptakan dari kabel, Transformer. Kita semua diciptakan dari tanah. Ustaz. Ya. Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda Pak Ustaz? Ya sesuai, tanah juga beda-beda. Kawan saya itu Pak Ustaz, payah kali bayar utang. Itu diciptakan dari tanah dia. Kawan saya itu Pak Ustaz, kalau bercakap Pak Ustaz sakit kalian, itu tanah timbul. Kawan saya itu Pak Ustaz, asal ada beban-beban masyarakat dilimpahkannya, itu tanah longsor. Tetangga saya itu Pak Ustaz asing mengajak berkelahi aja Pak Ustaz, tanah sengketa. Jangan mengukur kaji untuk orang lain. Ngaji kita malam ini dipakai untuk mengukur diri kita. Coba ukur diri kita. Aku ini dari tanah apa ya? Kalau ditengok-tengok nampaknya dari tanah gambut Pak Ustaz. Kenapa gitu? Mau banjir aja bawa aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, berjalan, mati, masuk ke lubang, dimakan cacing. Yang disombongkan apa, Besti? Diciptakan dari tanah, naik ke atas tanah, berjalan di atas tanah, akhirnya masuk ke lubang tanah. Semuanya pakai seragam, pakai baju, ASN, pegawai, direktur, polisi, tentara, ulama. Tidak ada satupun yang mati pakai jas. Tak ada orang Islam mati pakai jaket. Tak ada pakai batik. Semuanya digulung pakai kain kafan. Masuk ke dalam tanah. Apa kata cacing tanah? Kaulah dulu yang udah membunuh aku waktu mancing kan ya? Hati-hati kalian. Kau dulu yang mencucuk-cucuk nenek aku kan gitu ya. Nah, sekarang jenazah kau diserbunya. Masuk kita ke liang tanah, ke lubang tanah, ke liang lahat. Datang cacing. Pertama kali membusuk perut, usus, seminggu meletus. Baunya bukan main. Nanah, darah, bangkai. Datang cacing menyerang. Bronis cacing. Biji mata keluar. Kulit kepala mengelupas, kuku-kuku tercabut, daging, kulit yang selama ini orang memperhatikan. Tontonlah TV dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Semuanya memperhatikan badan dari mulai ujung kaki. Oles tumit Anda dengan pelembab. Rambut Anda berketombe, pakailah di kamar mandi turun salju.
iklan perempuan nyetok mobil di jalan tol, iklan ketiak hitam. Semuanya memperhatikan fisik, tak banyak yang memperhatikan batin. Kita akan mati menghadap Allah membawa hati, makanya kita jaga hati. Ustaz Somad mau berangkat ke Bengkalis, kaki menginjak pedal gas dan rem, tangan pegang apa pos neleng, tapi yang tertulis di pinggir jalan hati, hati. Tak ada kaki-kaki, tak ada tangan-tangan, tak ada mata-mata. Selalu kita disuruh menjaga hati. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, tapi hati yang sakit kemana obat akan dicari. Maka jagalah hati. Saya yakin dan percaya jamaah ramai malam ini karena hatinya memang pernah juga. Aku memang pernah juga sakit hati mendengar ceramah Ustaz. Tapi malamnya aku datang mau menengok mana orang yang udah menghabiskan paketku 3 giga itu. Akhirnya kita
Di mana bunyi dipijak di situ langit dijunjung. Nenek moyangku memang Jawa Pak Ustaz, tapi aku udah lama di Siak. Jadi kau orang mana? Aku sebenarnya orang Jawa, tapi detik lama di Siak, aku Melayu Pak Ustaz. Kau orang apa? Aku nenek moyangku Batak Pak Ustaz. Jadi kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, Batak udah jadi Melayu. Kita tinggal di sini, hidup di sini, berusaha di sini, kita